Jadi ini adalah Honda Super Cup, motor bebek paling mahal dengan harga yang nggak pernah turun. Jadi pertama kali keluar ini dari dealer langsung itu harga 55 juta, terus naik jadi 60 juta, jadi 64 juta, dan sekarang kalau cari bekasnya itu rata-rata semuanya di atas 70 juta. Karena emang sekali masuk motor ini cuma 100 unit aja dan selalu ludes sebelum launching. Jadi ketika dibilang launching gitu kan, pasti udah nggak ada barangnya, udah nggak bisa dibeli. Ya, ini dia Honda Super Cup. Seperti apa motor ini dan kenapa motor ini sangat laris, kita akan bahas di video ini. Jadi ini adalah salah satu motor retronya Honda yang dimana kalau motor retronya Honda itu dia punya logo seperti Honda zaman dulu. Di sini warnanya merah dan ada tulisan HM, ya kan, Honda Motor. Ya, ini logonya keren banget. Ini bisa kita temukan di motor-motor seperti Honda Monkey dan Honda CT125 yang pernah kita bikin videonya. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi. Harus dimasukin ya. Oke, dan motor ini bentuknya terinspirasi atau dibikin semirip mungkin karena kalau kita lihat di internet ya, Honda C100 yang keluar tahun 1960-an di Amerika waktu itu bentuknya bisa dibilang mirip banget. Kayak gini bentuknya. Dari samping, dari depan, mirip sekali, cuma diberikan sentuhan-sentuhan modern. Kayak misalkan kita lihat peleknya sudah nggak pakai pelek jari-jari lagi, meskipun secara desain gua agak kurang suka. Lebih bagus desain velgnya Honda Monkey atau mungkin mending dibikin pelek jari-jari sekalian. Terus ke bagian depan, lampu depannya ini dibikin sudah full LED sampai ke lampu seinnya juga dibikin LED, tapi desainnya itu dibikin mirip sekali. Bahkan sampai kita lihat sayap depannya ini dibikin sengaja ada warna putihnya, ini itu bukan putih motor-motor kekinian yang kinclong gitu ya. Kayak misalkan tuh ada putihnya gesit tuh beda tuh. Ini dibikin kayak putih susu, warna putih motor zaman dulu. Jadi dibikin sedemikian rupa. Dan di sini tulisannya Honda C125 seperti ini. Bentuknya sih udah no debat ya, udah keren banget. Gue suka banget sama bentuk motor ini. Cuma waktu itu pertama kali keluar itu gue kehabisan dan nggak dapat sampai sekarang. Dan ini pun juga motor temen gue ya. Di sini ada logonya Honda Super Cup di sini. Cuma ini ada stiker yang mengganggu nih. Ini stiker yang suka Anda temukan di motor-motor Honda kalau kalian beli baru. 100% quality oke buat PDI-nya. Kawah Nusantara Sakti Cilacap. Jauh amat ya. Ini stiker, ini motor dari Cilacap berarti ya. Oke, udah. Kita lewatin aja. Sama sentuhan modern lainnya ada di kuncinya. Karena kuncinya dia sudah pakai keyless. Terus di sini, ini ada putaran buat kunci keylessnya. Jadi kalau kita mau nyalain, kita pencet dulu tengahnya. Tek, baru nanti dia akan jadi biru seperti ini. Kalau kita mau starter, tinggal putar sekali. Nah, udah. Kita tinggal pencet tombol electric starter, dia otomatis nyala. Terus kalau kita mau kunci stang, itu di sini. Tekan sedikit, putar. Nah, stang kunci udah. Kurang lebih seperti itu. Cuman, dia ini nggak ada kunci khusus ya. Jadi, tanpa kunci pun, kita bisa buka bagian tangki bahan bakarnya. Jadi kalau kita mau buka tangki bahan bakar, di sini ada sebuah tombol tersembunyi, dipencet, dah dia langsung kebuka tanpa harus deket kunci. Jadi misalkan kita lagi parkir, orang bisa buka aja gitu seenak jidat. Nah, ini tangkinya seperti ini bentuknya, sama sekali nggak ada bagasinya. Jadi benar-benar single seater tanpa bagasi. Ada mungkin bagasi kecil yang bisa kita buka dengan cara memencet sebuah tombol di sini. Di sini ada tombol bisa kita tekan. Nah, nanti akan terbuka bagian sini. Udah. Ini cuma bisa buat muat toolkit aja. Kita nggak bisa naruh jas hujan di sini. Nah, jadi motor ini sudah mahal, tidak praktis, tidak kenceng juga, cc-nya kecil ya kan. Dibanding Revo sih lebih praktis Revo kemana-mana. Jadi bisa dibilang kita kayak nggak punya bagasi, dan untuk tangki bahan bakar sendiri dia juga kecil. Dia cuma 3,7 liter doang. Jadi kalau misalkan kita ngisi ya itu nggak lama udah ngisi lagi gitu. Nah terus motor ini kalau misalkan yang versi asli yang C100 itu kan selain plastik ada bodi-bodi besinya, kayak bagian sininya itu besi. Kalau motor ini dari depan, tengah, belakang gitu ya, sampai ke sini itu semuanya plastik, bodi-bodinya plastik, tapi bagian sini
ini besi. Nah, kenapa ya bagian sini nih, ini dibikin besi? Karena di bagian sini ada tempat buat masukin tangan diginiin. Jadi kalau kita mau parkir, kita mau geser, itu bisa diangkat. Berat juga ngangkatnya. Ya pokoknya buat geser-geser lah. Geser-gesernya di sini. Oke, makanya bagian buat geser-gesernya ini pegangan tangannya sengaja dibuat dari besi, rangkanya. Nah, terus di bagian sini mungkin kelihatannya kayak dari besi ya, karena kalau diketok tuh keras, tapi sebenarnya ini di dalamnya ada rangka, ada frame, terus ditutupin sama cover plastik. Karena di atas ini kalau diketok seperti besi, tapi dari samping, nah baru kelihatan, ternyata dia plastik. Nah, terus untuk cover shock breakernya, ini full metal semua, dan dia punya shock breaker belakang sama seperti shock breaker depan. Jadi pernya atau ulirnya itu ada di dalam sini. Seperti motor zaman dulu. Terus arm belakangnya pun juga dibikin sangat klasik seperti ini. Nah, di sini ada titik 2 ya. Ini sepertinya bisa dilepas kalau misalkan kita mau pasang footstep. Nah, cuman bawaan aslinya motor ini tidak ada jok belakangnya. Mungkin ada yang jual modifannya biar jadi seperti ini. Nah, terus ke belakang lagi, ini dia pakai lampu belakang sudah LED, terus lampu sen sudah LED. Tapi sayangnya, meskipun motor ini sudah dibanderol dengan harga yang cukup mahal ya. Nah, motor ini masih pakai rem belakang itu tromol. Dia belum pakai rem cakram dan tidak dilengkapi dengan rem anti-lock braking system seperti halnya Honda Monkey. Nah, bunyi sendiri dia. Jadi meskipun sudah dibikin seperti motor modern gitu ya, retro yang modern, tetap fitur-fitur safety-nya itu masih kurang. Gue berharap kedepannya dikasih rem cakram sama ABS lah, karena motor udah premium harusnya tingkat safety-nya juga premium. Kemudian desain-desain lain dari motornya juga bagus ya, kayak misalkan gue suka banget knalpotnya. Dia ini buat cover knalpotnya ini dibikin klasik seperti ini dan ini metal. Terus untuk mesinnya kurang lebih dia mesinnya sama seperti ya Supra 125 kali ya, tapi dia tenaganya lebih kecil dibandingkan dengan Supra 125. Terus motornya adalah motor buatan Thailand. Dan gue suka sekali dengan build quality-nya. Build quality-nya itu bagus sekali. Dan untuk beberapa bagian tidak flexing ya. Kecuali bagian sayap ini pasti flexing. Tapi kayak misalkan di bagian sini gitu ya. Di bagian sini. Dan kalau kita goyang-goyangin gitu, dia minim suara kriek-kriek. Biasanya kan motor itu kalau kita tekan-tekan itu kan bunyi-bunyi ya. Ini enggak. Ini fit and finish-nya bagus sekali. Terus di bawah sini ada tulisan Super Cup. Ini tulisannya juga cukup retro. Dan gimana soal riding position-nya? Surprisingly, motor ini ternyata pendek. Jadi dia punya ketinggian posisi kursinya ini 74 cm. Dan stangnya itu entah kenapa menurut gue terlalu ke bawah ya. Turun banget. Jadi pas misalkan kita standar 2 di sini ya. Nah di sini ada pegangannya. Yang gue bilang tadi buat standar 2. Tapi standar 2 juga menurut gue berat ya. Oke, jadi pas kita duduk seperti ini gitu ya. Ini stangnya tuh agak keki sih karena turun banget. Biasanya motor lainnya itu stangnya agak lebih tinggi, jadi angin segala macamnya itu lebih terjaga. Kalau ini agak lumayan gitu, berasa gitu pas kita lagi jalan. Nah terus speedometernya, ini desainnya bundar seperti ini ya, kurang lebih kayak Honda Monkey juga bundar. Dan di tengahnya ada layar digital. Nah kecepatannya dia akan melingkar seperti ini, ya kan? Di bawahnya ada indikator untuk netral, terus ada indikator buat high beam, ada untuk lampu sein, ya kan? Sama ada untuk engine check. Nah terus di tengahnya ada layar MID kecil, warnanya putih, ada untuk fuel indicator sama gear indicator. Jadi kalau kita masukin 1, ada di sini, 2, netral dia. 2, nggak bisa kalau lagi berhenti dia nggak bisa masuk 2 ya. Oke, maksimal 1 doang pas lagi berhenti. Nah, di bawahnya ada kilometer. Ini kebetulan motor baru menempuh 19 km tok. Di bawahnya ada jam. Sekarang jam 3:30. Dan di sini ada sebuah kotak gitu ya, kecil. Nah, ini sebenarnya tombol buat mengatur MID-nya. Nah, untuk tombol-tombol lainnya seperti di bagian sini itu ada untuk electric starter. Di sebelah kiri ada untuk high beam, low beam, ada untuk klakson sama ada lampu sein. Dan ini deh, ininya bagus banget sih. Warnanya tuh abu-abu metalik tapi rapi gitu. Semoga kalau dipakai lama dia nggak pudar ya. Tapi ini keren sih. Ini mungkin finishing panel motor yang paling bagus gitu. Kalau misalkan dibikin nyala mungkin lebih bagus lagi kayak bajai ya. Bajai kan kalau misalkan di malam hari kita nyalain lampu dia kan nyala tombol-tombolnya ya. Ini sih enggak. Tapi keren. Terus untuk footstepnya, ini juga desainnya dia tidak murah. Biasanya kan dikasih karet doang gitu ya. Ini enggak. Ini bawahnya metal, di atasnya dikasih karet gitu. Jadi ada frame-nya. Sama untuk injekan rem belakang
ini sih biasa banget ya, tapi desainnya itu juga beda, nggak kayak mungkin desainnya Revo atau desainnya Supra yang kelihatan murah, ini enggak, ini masih kelihatan lebih mahal karena lebih tebal. Nah, di sebelah kiri sayangnya untuk transmisinya itu naikin gigi dan turunin gigi. Biasanya kan kalau beberapa motor itu dibikin model cungkil gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau injek yang belakang itu nggak bisa. Ini dicungkil dari depan. Yang ini harus diinjek belakangnya. Nah, sebenarnya yang tidak merusak sepatu itu seperti ini. Cuma entah kenapa karena udah kebiasaan model cungkil gitu ya, agak aneh aja gitu injek belakang. Ya itu kebiasaan aja sih. Kalau buat gua sih karena udah biasa yang model cungkil, ya model yang injek belakang gini jadi agak aneh rasanya. Terus motor ini juga punya sejarah buat Honda karena waktu itu di Amerika tahun 1960-an rata-rata itu orang naik motor itu motor-motor besar dan kesannya tuh arogan. Nah, tiba-tiba Honda datang bawa Super Cup C100 ke sana, mereka bikin campaign namanya You Meet the Nicest People on Honda. Jadi orang yang naik Honda itu adalah orang-orang yang baik, bukan anak-anak motor yang kesannya tuh outlaw gitu ya. Ini enggak. Nah, itulah yang membuat Honda berhasil di Amerika. Salah satunya motor ini, kemudian ada Honda Civic. Nah, terus gimana rasanya membawa motor ini? Apakah worth it dengan harga yang mungkin sekarang kalau kita beli bekasnya 70 jutaan dengan apa yang ditawarkan? Sebenarnya enggak, ya kan? Karena memang motor ini kalau kita cari fungsionalitas, kita cari performance, kita cari teknologi, jauh lah. Ini ketinggalan banget gitu, masih banyak yang lebih canggih dibandingin motor ini. Bayangin kalau kalian punya duit 70 jutaan gitu ya, antara Super Cup sama Forza gitu kan. Forza kan banyak banget teknologinya, windshieldnya bisa naik turun gitu ya. Terus kita lihat motor ini, teknologinya apa gitu. Tapi motor ini bukan untuk kaum mendang-mending. Jadi meskipun dia 125 cc, larinya biasa aja, terus juga teknologinya biasa aja, tapi orang nyari motor ini karena desainnya lucu, karena kelihatan unik, dan motor ini limited. Jadi sekarang kalau kalian ke dealer, itu barangnya nggak ada. Makanya motornya jadi rebutan. Nah, gue sendiri juga bercita-cita seperti Den Dimas ya, punya Super Cup, punya Honda Monkey, punya CC125, dan motor-motor Honda lucu lainnya gitu ya. Gak usah koleksi motor yang gede-gede, tapi koleksi yang unik, langka, dan you meet the nicest people on Honda gitu. Jadi kalau naik motor ini kan nggak mungkin arogan. Masa sih ada yang Super Cup pakai knalpot ember terus di bore up itu kayaknya nggak ada ya? Ada nggak sih? Kan Honda Monkey knalpot arogan segala macam kayaknya nggak ada ya. Vespa aja sekarang udah mulai banyak loh. Tapi kayaknya yang motor ini tetap orang-orang yang pakai motor ini pasti orang-orang yang santai, yang pengen menikmati jalan pelan, ya ini motor yang cocok. Dan motor ini dipakai jalan pun juga rasanya ringan, enteng, meskipun pas kita angkat standar 2, kita geser-geser itu tidak ringan. Dan motor ini punya suspensi depan belakang yang empuk, enak dipakainya, tapi masih lebih enak Honda Monkey. Cuma kalau kalian gak suka pakai kopling, ya ini jawabannya. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Honda Super Cup atau mungkin yang zaman-zaman dulu gitu ya, bisa komen di bawah seperti apa rasanya punya Honda Super Cup. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!